pengembangan kasusnya karena tidak ada itikat baik yang dilaksanakan sama Aca. Ini aku langsung sebut aja ya. Jadi hari ini aku melaporkan teman aku sendiri dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh. Yang aku laporkan itu namanya Prasya Asmarandana alias Aca Prayogi. Gitu. Tadi juga aku sudah bikin LP, insya Allah prosesnya tinggal menunggu BAP. Kemudian aku juga sudah dapat surat kuasa dari beberapa teman korban yang lainnya. Nanti maraton korban-korban yang lain juga akan dipanggil karena kasusnya bukan cuman keberangkatan umroh aja tapi sampai berimbas ke vendor-vendor ya. Betul. Berikut Mbak Naomi ini vendor untuk pengurusan visa, sudah nalangin, udah ngurusin visa tapi belum dibayar gitu kan Mbak ya? Betul. Jadi jemaah ini kita support untuk apply visa mereka, dan untuk visanya sendiri sudah diproses dan jemaahnya juga berangkat. Tapi setelah 8 bulan ya dari haji tahun lalu sampai saat ini belum bayar sama sekali. Begitu juga dengan vendor-vendor yang lainnya yang tiket hotel gitu ya. Sama catering juga tadi ada Ibu Meli. Jadi nalangin masalah penginapan sampai catering itu nominalnya kurang lebih tadi kalau saya nggak salah lihat itu 1,3 miliar. Sampai sekarang belum ada realisasi. Dikasih surat sertifikat masih jual beli ya dalam bentuk AJB yang nilainya sangat tidak sesuai dengan kewajiban yang harus diselesaikan gitu teman-teman. Kalau barang bukti sendiri apa aja yang dipersiapkan? Kenapa? Barang bukti. Kalau dari aku pribadi kan dari kerugian dulu aja ya, bukti transfer dari aku pribadi lewat Pak Su itu sekitar 48 juta. Itu kan berentet efek domino karena kami itu harus menyelesaikan kerugian orang lain yang nilainya lumayan kan, yang pertama pernah tersebutkan angka awalnya kan 390-an lah, terus gitu sudah dicicil 125. Jadi sisa 200 sekian, nah itu kan ditanggungkan ke aku karena temen yang ikut umroh ini kan nggak mau tahu karena kan kita yang kenalin. Jadi mau nggak mau ya namanya temen ya udahlah daripada ribut sesama temen ya udah kita ganti aja gitu. Terus kalau ada bukti transfer, terus bukti chat juga, terus yang lain sama bukti ini ya kayak mobil rental yang dikasih ke kita gitu. Jadi itikat baiknya tuh sama sekali malah menyusahkan aku sebenarnya karena yaitu tadi yang seperti aku pernah bilang waktu itu kan dikasih jaminan mobil, tapi mobil yang dijaminkan ke aku yang dia bilang boleh aku jual itu ternyata mobil yang dia rental ke orang. Itu jadi kan nambah masalah lagi ke aku. Terus mau menjaminkan sertifikat yang punya saudaranya. Nah, aku kan nggak mau ketimpaan masalah lagi kan gitu. Aku kan ngirim juga tuh chat ke dia ya bahwa hari ini aku akan melakukan pelaporan ke Polda jam 2 siang gitu kan di hari Kamis ini, enggak direspon. Jadi sekarang komunikasinya sudah tidak sebaik dulu ya karena kan sekarang aku sudah berani mention dia di media sosial karena aku udah gemes banget udah capek gitu karena ya itu tadi dia sempat ngirim video bahwa dia lagi di bank mau ngasih cek apa segala macem, tapi ternyata video itu nggak cuma dikasih ke aku tapi disebar ke beberapa korban yang lain gitu loh. Jadi ketawanya begitu kita bikin grup aku bilang soalnya bilang kita dikasih video ini ya sama aku juga dikirim, jadi ternyata dia maraton, jadi bikin satu bukti untuk menenangkan kami tapi juga dikirim juga ke A B C D E gitu. Oh banyak banget ya. Banyak ya Pak. Kalau jemaah sendiri tuh lebih dari 60-an ya, di luar daerah juga ada ya kan? Iya. Banyak yang mengikhlaskan gitu. Itu yang tahun lalu, yang tahun sekarang kayaknya nambah deh. Ya sebelumnya juga ada juga. Iya, sebelumnya ada. Cuman belum pada speak up aja, mungkin ya semoga bisa bareng-bareng. Karena banyak orang-orang daerah yang sama sekali agak nggak mau ribet gitu ya. Betul. Jadi mereka ya udahlah pasrah ikhlas gitu kan. Tapi begitu masalah ini mencuat karena mereka yang
merasa tahu cara nyari duit itu susah banget kan, akhirnya ada juga yang mau nggak, ini ada juga orang daerah yang mau ikut kayak gitu. Jadi kalau di total sebenarnya banyak banget ya, Banyak banget. dari tahun 2018 soalnya ini Iya. sampai sekarang. Dan tadi pun juga sempat ngobrol juga ya, telepon-teleponan sama Mas Rudi, bilangnya masih cari cari hutangan, berarti kan takutnya dia gali lubang tutup lubang gitu loh. Makanya aku speak up ini, ya sorry ya Cak, kalau kemarin-kemarin dia sempat kesel sampai bilang ke beberapa korban gara-gara Dela nih speak up apa lebay koar-koar di medsos gitu kan, sampai akhirnya gue jadi ribet dah. Kalau aku nggak speak up nanti makin banyak Iya. korban yang lain gitu. Tuh. Oh, berarti terlapor pengennya di penjara gitu ya? Kepengennya tidak Dibalikin menipu ya. lagi gimana caranya, Iya. entah itu dia dapat hubungan hukuman penjara kek, terus ya syukur-syukur alhamdulillah kita sih mengharapkan pasti duit balik lah ya. Susah ya Wak nyari duit ya kan, dari jual skincare 10.000 untung ya kan ya, tiba-tiba diuntung sampai ditipu 3 digit kan lumayan juga gitu. Kepengennya aku sih balik, tapi lebih ke kepengennya aku banget itu secara global. Kalaupun memang ini masuk dalam kategori, mohon maaf kalau salah dikoreksi ya, dugaan mungkin kalau sindikat ya bener-bener bisa terbongkar semuanya. Karena yang tahu, setahu aku kan ini baru temen aku aja yang namanya Aca. Siapa tahu dia sebenarnya kerjasama sama temennya lagi. Jadi pengennya aku kalau ini benar-benar diproses sampai akar-akarnya tuh bisa kebongkar semuanya. Karena kesian dari daerah-daerah tuh banyak banget gitu loh. Kalau ngomongin memendam ini dari tahun 2019 lah ya sebenarnya aku pribadi ya, karena kan dari uang daftar haji gitu. Terus kemarin yang terakhir bulan apa tuh yang aku sempat bikin preskon itu juga dia mencoba untuk menahan aku supaya tidak preskon, tidak ngomong di media, tidak ngeblow up masalah ini. Tapi karena begitu aku ya terima kasih juga ya buat teman-teman yang ngebantu ini ngeblow up sampai akhirnya banyak yang di ujung-ujung pelosok Ikut bisa ikut apa bersuara. namanya bisa ikut bersuara, terus ngomong ke aku bahwa beliaunya korban. Jadi medsos aku sengaja nggak kunci buat teman-teman atau korban semuanya yang merasa senasib dengan pelaku yang sama, boleh langsung menjalin komunikasi dengan aku, karena kebanyakan dari beberapa korban itu komunikasinya kan ditutup ya, jadi kayak media sosialnya diblok, terus WhatsAppnya diblok. Jadi beberapa korban tersebut minta aku untuk sebagai perantara ngobrol ke Aca. Adakah kekhawatiran mungkin si Aca ini kabur atau gimana gitu nggak sih Kak untuk dia nggak respon? Aku tahu rumahnya sih ya sama kantornya ya, jadi paling enggak kalau ibunya sayang sama anaknya ya boleh dibantu lah. Gimana pun juga kalau anak dapat masalah pasti ibunya Paspornya kan ada pasti di aku nolong. kok. Tuh, Jadi nggak akan kabur. paspornya ada, nggak bisa keluar negeri ya Ca. Aman. Aca sendiri yang ngasih lo ya. Iya, karena pengurusan ditahan. oke. Nggak apa-apa ya, kayak gitu ya. Ya karena memang mereka masih ada pendingan pembayaran di kita. Iya, makanya ya. kita tahan. Nah, ya sebagai jaminan ya kalau bisa dibilang ini tukar KTP lah ya. Ini dia tukar paspor. Tukar paspor. Jadi yang barang yang dia kasih sebagai jaminan itu selain mobil ada juga paspor. Cek kosong. Beda ini ya, beda. Beda. bagian. Beda case. Kalau di Kita kami juga ini kebetulan dia bilang, Mas aku masih punya etikat baik gitu kan. Tapi ini kita dikasih ceknya cek kosong ya. Ini emang resmi BNI punya, tapi ini ceknya nggak ada isinya. Maksudnya nggak bisa dicairkan karena rekeningnya saldonya juga nol. Gitu. Nama Ini perusahaannya sudah apa? inaktif selama 6 bulan dari tanggal kita ngecek waktu itu. Nama persoalan. Yang dikasih Oh, sampai kayak ini cicilan sih. Ini pun hanya 40 juta Hanya. dari ya kurang lebih sekitar nilainya ini 40% lah dari total dia punya Kewajiban. di kita ya. Gitu ya. Oh, berarti untuk laporan hari ini udah pro LP-nya ya? Udah. Nutup. Udah. Boleh ditunjukin nggak Kak? Apa? Oh, Laporan hari ini udah pro LP tadi ketinggalan di mobil tapi nomor LP-nya 1229/2 2025. atas dugaan Dugaan 378372. Jadi penipuan dan penggelapan. berarti dibilang berapa kasus pidana atau berapa ancaman
tahu aku. Ancaman 378 372 ini lebih dari 5 tahun kali ya? Aku gak ngerti. Mudah-mudahan sih lama ya. Biar nggak bisa bergerilya lagi nyusahin orang. Kak, dari korban itu kan banyak nih. Ada dari teman sesama artis gitu. Ada. Dan udah laporin juga. Banyak tapi nggak Tapi mereka nggak mau lapor. Jadi ada nih, tapi aku nggak bisa sebutkan ya karena kan beliaunya bilang nanti aja. Tapi kalau diajak untuk speak up katanya nanti mau. Nanti mungkin kalau setelah aku udah selesai BAP, teman-teman korban yang lain juga selesai BAP, mungkin aku akan menghadirkan beliau. Jadi Aca ini bukan cuman didugaan menggelapkan untuk dana umroh, tapi juga kayak tuker falas asing gitu loh. Jadi Iya, jadi nukerin money duit. changers. Jadi beliau ini tuker duit ke pound sterling. Awalnya tuh sekali 2 kali transaksinya aman, tapi begitu pas nuker banyak tiba-tiba bermasalah gitu. Sampai sekarang belum selesai gitu. Nggak tahu duitnya dibawa kemana, nggak ngerti gitu. Tapi laporan ini kan juga sama Pedro juga kan ya. Ini untuk laporan atas nama pribadi Kakak atau itu juga banyak? Aku mewakil, jadi aku dulu nih, nanti berentet domino gitu efeknya. Iya. Gitu. Surat kuasa sih sudah aku kantongin semuanya ya. Dari kami Jadi, vendor-vendor kuasa ke Kadela. Ada yang satu jamaah mewakilin Yes. berapa jamaah gitu, 60. 60 gitu. Jadi kalau dikumpulin ya banyak ya. Itu memakan waktu yang bakalan lama juga nih Kak. Semoga enggak. Kalau umroh cepat ya. Semoga enggak ya, bismillah. Siap untuk proses-proses siap ya. Insya Allah, Insya Allah. bismillah, siap. Karena banyak yang support ya. Kalau aku jalan sendiri mungkin berat ya, tapi karena banyak yang support, terus banyak orang yang merasa dirugikan ya paling enggak satu kaki itu bisa, satu badan bisa mewakili banyak orang gitu. Mudah-mudahan jadi berkah ya insya Allah. BLP-nya udah tahu kapan? Belum, nanti Mungkin dikabarin ya Mbak ya. satu minggu ke depan ya kayaknya. Satu minggu Satu ke minggu depan. ke depan biasanya aturannya kan 1 sampai 2 minggu kan. Iya. Dari laporan. Tapi hari ini emang dijadwalkan untuk melapor ya Kak? Mm-mm. Maksudnya nggak ada kegiatan lain atau gimana untuk meluangkan waktu hari ini? Jadi memang Meluangkan kita waktu. sudah menyiapkan dan meluangkan waktu dari 2 minggu yang lalu untuk tanggal ini. Dan aku juga sebelum proses hari ini tuh sudah banyak untuk mencoba menunggu itikat baik dari Aca. Cuman ya gitu tadi, itikat baiknya dia itu berbuntut masalah baru buat aku gitu. Jadi ya udah kayaknya memang itikat baik dia itu bukan itikat baik, bukan penyelesaian yang baik gitu loh. Mau nggak mau kan harus lapor. Aku syuting bareng dulu zaman pernikahan dini, pasti pada tahu ya, belum lahir kali ya. Jadi aku tahun 2001 2000-an ya itu kan syuting pernikahan dini. Aku kan jadi Ratna ya kan. Terus dia itu jadi salah satu temennya Syahrul gitu. Jadi sebenarnya kita tuh sama-sama merintis dulu gitu. Cuman alhamdulillah aku dikasih jalan mudah, dianya mungkin agak tersendat gitu ya. Terus dia menjalankan travel umroh gitu, terus nawarin sana sini gitu. Punya mamanya. Punya mamanya. Tapi kalau dari laporan dan barang bukti yang disediakan itu ada apa nggak sih Kak peluang dia untuk ada pembelaan gitu? Pembelaan ya pasti ada karena dia ada salah satu korban yang ditipu, coba datang ke kantornya. Dugaan ditipu. Terus minta ganti rugi sama lawyernya dikeluarkan surat pilot yang artinya memang perusahaan kita udah bangkrut nih, nggak bisa bayar kerugian kalian gitu. Tapi anehnya pada tanggal 22 Januari lalu perusahaan itu mau berangkatkan jamaah. Nah ini yang jadi pertanyaan sama saya, seharusnya kan pada saat surat pilot itu atau surat bangkrut itu keluar, artinya kan perusahaan itu udah tutup, udah nggak bisa beroperasi lagi kan. Tapi pada faktanya tanggal 22 Januari kemarin masih tetap berangkat. Artinya saya nggak ngerti permainan-permainan apa yang mereka pahami kan. Yang jelas saya yakin mereka pasti ada perlawanan karena modus yang mereka gunakan itu adalah modus kata-kata itikat baik. Jadi dia tipu orang 100, dia bayar 20, dia nggak lari, dia tetap komunikasi gitu, seolah-olah dia ada etikat baik. Padahal etikat baik itulah penipuannya dia itu. Cara dia menipu orang itu etikat baik itu sebetulnya. Jika dibagikan uangnya dibagikan Kak semuanya, apa untuk damai itu bisa? Yakin bisa balikin semua. Banyak soalnya Mbak. Maksudnya bukan Miliaran, cuma 2 Mbak. digit, bukan 3 digit, ini kan 4 digit loh.
banyak. Dan sejauh ini kan komunikasi dengan ibunya kan kita juga nggak terlalu bagus gitu ya. Kemarin juga kan suami aku juga sempat diancam undang-undang ITE apa Iya. gara-gara apa berseteru di medsos kayak gitu-gitu loh. Jadi aku sih nggak yakin akan, atau ya feeling aku ya, feeling seorang wanita kayaknya sih nggak mungkin ada penyelesaian duit balik ya kayaknya. Yang jelas kita berharap dari semua pelapor, pihak kepolisian mampu mengusut kemana aliran duit ini kan, karena kita semua transfer ke rekening dia. Tadi Ada juga yang transfer juga ke travel kok, Tadi juga ada yang transfer ke travelnya, perusahaan betul. ke perusahaannya. Jadi saya berharap nanti dari pihak kepolisian bisa mengusut kemana aliran duit itu kan. Jadi mungkin mudah-mudahan dari usut aliran duit itulah bisa mengembalikan semua kerugian-kerugian korban. Ya, amin, amin. Emang sebelumnya Aca menjanjikan kakak berangkat tanggal berapa dari bulan Januari. Januari tanggal 19, mundur ke tanggal 22. Jadi Januari tanggal 19, mundur ke tanggal 22, mundur lagi ke tanggal 24, mundur lagi ke tanggal 2 Februari, akhirnya gak berangkat gitu. Ya. Ya, tahun ini. Dan ternyata yang dimintain flightnya Tiketnya untuk Kadela dan grup untuk mau berangkat umroh 20 orang ternyata minta ke kita untuk tiketnya. iya. Karena kita nggak isut, karena kita tahu Aca belum bayar, ya kita nggak Gak proses. proses. Berarti udah nunggu berapa bulan tuh kak? Dari November. Dari November. November, Desember, Januari 3 bulan. 3 bulan. Tapi udah untuk umroh keluarga. Tadinya kita berdua sama bareng sama teman kerja 18 orang. Jadi total kita harusnya ber-20. Tapi ada pengancaman kalau untuk undang-undang ini dilakukan. Misalnya nanti ini dilakukan bisa meringankan. Oh enggak, karena kan terpisah ya. Jadi badannya kalau dia maling ayam, saya maling sepeda kan pisah. Saya diproses maling sepeda, dia diproses maling ayam. Gitu. Jadi sering terjadi yang kayak begitu buat bargaining aja kan. Nah tapi coba aja kita hadapin aja sama-sama. Tapi yang diomongin bener. Saan. Oke, kita travel bareng-bareng, umroh bareng-bareng. Amin. Persiapan Ramadan kak gimana nih kak? Persiapan Ramadan lebih ke fisik. Karena kan sekarang yang dikasih contoh bukan cuma 2 bocil tapi 6 bocil gitu. Jadi yang kemarin-kemarin puasanya kalau sudah ada masa cuti datang bulan kan mau lagi kok agak-agak males tuh ya. Mau sekarang kayaknya harus dipaksain deh. Gitu ya, bismillah. Lebih ke fisik sih ya. Dan tekad. Tekad. Berarti anak-anak puasa semua di tahun ini kak? Harus ya. Harus ya kita coba-coba iming-iming sesuatu lah, reward lah paling enggak biar mereka tertarik untuk menjalankan ibadah puasa kan setahun sekali. Pokoknya kalau dia puasa dari pagi sampai maghrib dikasih hadiah es teler aja gitu ya. Iya. Apa sih kak rewardnya biasanya yang kakak kasih untuk anak-anak dari tahun ke tahun ini? Anak-anak tuh kan pasti sukanya duit ya. Jangan kan anak kita aja suka duit ya kan. Ya paling duit lah, kalau misalnya setengah hari 20.000, kalau full 50.000 gitu. Yang favorit itu kalau buka puasa, sahur, anak-anak dari kakak sendiri? Aduh beda, kita semuanya banyak orang beda-beda selera ya. Kalau aku sih yang penting ada telur ceplok sama sambal lalap udah selesai gitu. Tapi kalau bocil-bocilnya ada suka toge, sedangkan kita benci toge. Ada satu lagi ini sukanya tahu, aku nggak suka tahu. Ya mau nggak mau kita mesti digilir lah menu dari Nusantara kan. Kita kan Nusantara kan banyak ya, dari mulai Sabang sampai Merauke ya harus dicicil-cicil nih. Mana yang asik buat menu buka puasa sama sahur. Kemudian